Awalnya semuanya terasa biasa saja, nggak ada yang kelihatan mencolok. Nggak ada gestur berlebihan, nggak ada kata-kata yang terlalu manis. Kalian ngobrol seperti biasanya. Topiknya ringan, nada bicaranya santai. Situasinya pun kelihatan normal, setidaknya di permukaan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelasin, tapi kerasa, bukan perubahan besar. Justru perubahan kecil. Hal-hal sepele yang kalau lo nggak peka bakal lo anggap kebetulan, dia masih tertawa di momen yang sama. Masih nyaut obrolan seperti biasa, masih kelihatan aman. Tapi responnya ke lo terasa sedikit lebih dalam. Bukan lebih ramai, bukan lebih genit, lebih hadir. Kalau lo perhatiin, matanya nggak cuma lihat, tapi seolah menunggu. Bukan nunggu lo bicara, tapi nunggu apa yang akan lo lakukan selanjutnya. Dan ini bukan tatapan agresif, bukan juga tatapan menggoda. Secara terang-terangan, lebih ke tatapan yang bertahan sedikit lebih lama dari seharusnya, seolah ada jeda kecil yang sebenarnya nggak perlu, tapi sengaja dibiarkan. Di situ, banyak cowok langsung salah paham. Mereka pikir cewek ini lagi cari perhatian, atau lagi pengen dipuji, atau lagi bosan. Padahal bukan itu. Yang berubah bukan sikap luarnya, yang berubah adalah cara dia menyerap kehadiran lo. Kalimat yang lo ucapkan, meski sederhana diterima dengan lebih sih. Responnya bukan sekadar menjawab, tapi menggola. Kadang dia ngangguk pelan, kadang senyum tipis tanpa alasan jelas, kadang diem sebentar sebelum jawab, bukan karena bingung, tapi karena pikirannya lagi bekerja, dan ini yang sering luput. Saat ketertarikan mulai naik, cewek nggak selalu jadi lebih heboh, justru seringnya jadi lebih tenang, lebih terkendali di luar, lebih ramai di dalam. Kalau lo duduk berhadapan, jaraknya masih sama, tapi rasanya beda. Bukan karena mendekat secara fisik, tapi karena ruang emosionalnya pelan-pelan kebuka. Lo bisa ngerasa, setiap kali lo bicara, dia benar-benar dengerin. Bukan denger sambil nunggu giliran ngomong, tapi denger karena penasaran. Dan rasa penasaran ini nggak muncul tiba-tiba. Ia muncul saat cewek mulai merasa nyaman, tapi belum sepenuhnya sadar kenapa. Makanya kesannya aneh, nggak dramatis, nggak jelas, tapi konsisten. Ada momen kecil di mana dia berhenti main HP pas lo ngomong, atau mencondongkan badan sedikit tanpa sadar, atau mengulang kata-kata lo dengan versi dia sendiri. Hal kecil, tapi berulang dan otak manusia jarang melakukan hal berulang tanpa alasan emosional. Yang paling menarik, dia sendiri belum tentu sadar kalau sikapnya berubah. Karena ini bukan keputusan, ini reaksi. Reaksi saat seseorang mulai terasa lebih relevan dari yang lain. Di titik ini, banyak cowok justru merusak momen. Mereka buru-buru naikin intensitas. Nada suara berubah, sikap jadi terlalu niat. Padahal yang dibutuhkan bukan itu. Justru di fase awal ini, ketenangan lo adalah kunci. Karena perubahan yang terjadi bukan tentang apa yang lo lakukan, tapi tentang bagaimana perasaan dia mulai merespons kehadiran lo. Dan kalau lo cukup tenang untuk nggak memaksa apapun, perubahan kecil ini akan berkembang sendiri. Bukan jadi obrolan biasa lagi, bukan jadi interaksi netral, tapi jadi awal dari sesuatu yang pelan-pelan terasa beda, meski belum bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Dan disitulah semuanya dimulai. Di titik ini, sesuatu mulai berubah dengan lebih jelas, bukan di permukaan, bukan di sikap yang terlihat orang lain, tapi di arah fokus emosionalnya. Perhatiin satu hal, saat banyak hal terjadi di sekitarnya, perhatiannya tetap balik ke lo. Bukan karena lo paling berisik, bukan karena lo paling menonjol, tapi karena secara emosional, lo mulai jadi pusat referensi. Ini yang disebut fokus emosional terkunci. Masih bisa ngobrol dengan orang lain, masih bisa ketawa, masih bisa terlihat santai, tapi ada satu perbedaan halus. Setiap kali lo bicara, dia merespons dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar menjawab, tapi menyesuaikan. Nada suaranya ikut berubah. Kecepatan bicaranya mengikuti lo. Ekspresinya lebih sinkron, seolah-olah tanpa sadar, dia sedang menyelaraskan diri. Ini bukan kebiasaan sosial, ini reaksi emosional. Otak cewek secara alami memilih satu fokus utama saat ketertarikan mulai aktif, dan fokus itu jarang terbagi. Makanya, walaupun dia terlihat santai, ada tanda-tanda kecil yang konsisten muncul. Dia mengingat detail kecil tentang lo, bukan hal besar, tapi hal remeh yang bahkan lo sendiri lupa karena lo bercanda. Not a loak. Bilang sesuatu, pendapat lo tentang hal sepele. Dan saat lo mengulang topik yang sama, dia masih ingat. Ini bukan memori biasa, ini memori emosional. Karena saat fokus emosional terkunci, otak bekerja lebih dalam, bukan lebih cepat. Perhatiin juga satu hal penting, saat lo bercanda, reaksinya lebih tulus, bukan tertawa karena sopan, tapi tertawa karena nyambung. Dan saat lo serius, dia ikut serius.
Ada perubahan energi yang mengikuti lo. Bukan lo yang ngejar perhatiannya, tapi perhatiannya yang otomatis bergerak ke arah lo. Kadang, dia akan menunggu reaksi lo sebelum merespon situasi. Contoh kecil, saat ada orang lain bercanda, dia tertawa, lalu refleks melirik ke arah lo. Bukan untuk cari izin, tapi karena secara emosional pendapat lo mulai berarti. Disinilah banyak cowok salah membaca situasi. Mereka mengira ini sinyal untuk langsung menekan, untuk langsung mendominasi, untuk langsung mengklaim. Padahal justru sebaliknya, saat fokus emosional cewek terkunci, dia sedang dalam fase menguji rasa. Bukan menguji lo, tapi menguji perasaannya sendiri. Kenapa gue lebih merhatiin dia? Kenapa respon gue ke dia beda? Kenapa kehadirannya kerasa penting? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang diucapkan, tapi aktif di dalam. Makanya sikapnya kadang kontradiktif. Di satu sisi terlihat tenang, di sisi lain terlihat lebih sensitif ke lo. Kalau lo sedikit berubah, dia notice. Kalau lo sedikit menjauh, dia kerasa. Dan ini belum tentu dia sadari, karena fokus emosional bekerja di bawah sadar. Yang menarik, fokus ini bukan hasil usaha lo. Ini hasil dari rasa aman yang pelan-pelan terbentuk. Rasa aman untuk memperhatikan, rasa aman untuk peduli, rasa aman untuk membiarkan perasaan naik tanpa ditahan. Di fase ini, sikap terbaik lo bukan menambah tekanan, tapi menjaga kestabilan. Tetap jadi diri lo, tetap tenang, tetap nggak berlebihan. Karena semakin lo stabil, semakin fokus emosional itu menguat dengan sendirinya. Dan saat fokus emosional, cewek sudah terkunci, dia mungkin belum jatuh, belum mengaku, belum mengambil langkah apapun. Tapi satu hal sudah terjadi. Secara emosional, lo sudah masuk ke dalam pikirannya. Bukan sebagai pilihan, tapi sebagai pusat perhatian. Dan dari sinilah, tanda-tanda berikutnya mulai muncul. Kalau lo pikir fokus emosional ini cuma kebetulan, lo perlu tahu satu hal penting. Otak cewek nggak bekerja secara acak saat memilih siapa yang diperhatikan. Perhatian emosional itu mahal, dan jarang diberikan tanpa alasan. Cewek bisa ramah ke banyak orang, bisa ngobrol ke siapa saja, bisa terlihat nyaman di banyak situasi. Tapi fokus emosional itu berbeda. Fokus ini muncul bukan karena lo paling ganteng, bukan karena lo paling pintar bicara, dan bukan karena lo paling agresif. Justru, seringnya muncul saat lo nggak berusaha terlihat apa-apa. Disinilah banyak cowok keliru. Mereka mengira ketertarikan lahir dari tekanan, dari intensitas, dari usaha berlebihan. Padahal fokus emosional lahir dari rasa aman untuk menjadi diri sendiri, rasa aman untuk nggak perlu menjaga citra, rasa aman untuk membiarkan perasaan muncul tanpa dipaksa. Dan saat cewek merasa aman seperti itu di dekat lo, otaknya mulai bekerja pelan-pelan. Dia mulai membandingkan, bukan secara sadar, tapi secara emosional. Kenapa ngobrol sama dia rasanya lebih tenang? Kenapa gue nggak capek dengerin dia? Kenapa kehadirannya nggak bikin gue defensif? Pertanyaan ini nggak muncul sebagai kalimat, tapi sebagai rasa. Dan rasa ini yang membuat fokusnya mengerucut. Makanya, fokus emosional bukan datang tiba-tiba. Ia terbentuk dari akumulasi momen kecil. Cara lo merespons tanpa menghakimi. Cara lo nggak terburu-buru mengisi jeda. Cara lo tetap stabil. Bahkan, saat suasana hening, hal-hal yang kelihatan sepele, tapi punya dampak besar. Karena bagi cewek, stabilitas emosional itu langka. Banyak cowok terlihat menarik di awal, tapi cepat berubah saat merasa punya peluang. Nada bicara naik, ego ikut masuk. Sikap jadi berbeda, dan itu langsung terbaca. Makanya saat ada cowok yang konsisten tenang, nggak berubah meski diterima, otak cewek otomatis menandainya sebagai berbeda. Bukan spesial karena usaha, tapi karena ketiadaan tekanan. Di titik ini, fokus emosional mulai mengunci. Dia nggak sadar kenapa, tapi tubuh dan pikirannya sudah memilih. Makanya, walaupun ada cowok lain yang lebih aktif, lebih vokal, lebih terlihat niat, fokusnya tetap balik ke lo. Bukan karena lo lebih hebat, tapi karena lo lebih aman secara emosional. Dan rasa aman ini bikin pikirannya pelan-pelan terbuka. Dia mulai membiarkan diri mikir lebih jauh. Mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Mulai merasakan hal yang sebelumnya dia tahan. Ini bukan proses instan, ini proses biologis dan psikologis. Otak cewek selalu berusaha melindungi diri dari rasa yang terlalu cepat. Makanya, ketika fokus emosional muncul, dia nggak langsung bertindak. Dia mengamati, dia menimbang, dia menguji lewat respons kecil. Dan disitulah konsistensi lo diuji. Kalau lo berubah, fokus itu bisa goyah. Kalau lo tetap tenang, fokus itu menguat. Karena fokus emosional bukan soal siapa yang paling menarik, tapi siapa yang paling tidak mengancam. Dan begitu fokus ini terkunci,
Itu bukan kebetulan, itu hasil dari proses bawah sadar yang sudah memilih. Lo sebagai pusat emosionalnya, dia mungkin belum menginginkan apa-apa secara sadar, belum berniat melangkah, belum berani berharap. Tapi satu hal sudah pasti, perhatian yang seperti ini nggak datang tanpa alasan. Dan saat fokus emosional cewek sudah terkunci, tubuhnya akan mulai memberi sinyal lain yang bahkan lebih sulit dia sembunyi. Dan dari situlah, tanda berikutnya mulai terlihat jelas. Setelah fokus emosionalnya terkunci, ada satu hal yang hampir selalu ikut berubah. Bukan kata-katanya, bukan pengakuannya, tapi tubuhnya, karena tubuh jarang bisa bohong selama pikiran masih berusaha mengontrol diri. Di awal, cewek sangat sadar akan bahasa tubuhnya. Cara duduk dijaga, gerakan tangan dikontrol, jarak diatur dengan rapi. Tapi saat rasa mulai naik, kontrol itu pelan-pelan melemah. Bukan sengaja, bukan direncanakan, tapi terjadi begitu saja. Lo mungkin gak langsung sadar, karena perubahannya halus. Posisi duduknya mulai lebih terbuka, bukan menggoda, tapi gak lagi defensif. Tangannya gak lagi disklet, bahunya gak lagi kaku. Tubuhnya menghadap lebih lurus ke arah lo. Ini bukan kebiasaan sosial, ini refleks bawah sadar. Tubuh selalu mengarah ke hal yang dianggap aman dan menarik. Jarak juga mulai berubah, bukan mendekat secara drastis, tapi yang tadinya cukup sekarang jadi nyaman. Dia nggak buru-buru menjauh saat lo mendekat, nggak refleks mundur, nggak terlihat canggung, justru diam, tenang, membiarkan jarak itu ada. Dan ini penting, karena cewek sangat sensitif soal ruang pribadi. Kalau ruang itu dibiarkan terbuka, itu tanda besar. Gerakannya juga melambat, respons tubuhnya nggak secepat. Seolah-olah dia nggak lagi waspada. Saat ketertarikan naik, tubuh masuk ke mode rileks. Napas lebih dalam, gerakan lebih lembut, postur lebih jatuh ke kondisi natural. Kadang dia memainkan rambutnya, kadang menyentuh leher atau lengan sendiri, bukan untuk menggoda, tapi karena sistem sarafnya sedang aktif. Ini reaksi biologis, bukan teknik flirting. Yang menarik, bahasa tubuh ini sering muncul justru saat dia diam. Saat lo bicara, dia mendengarkan dengan tubuh terbuka, tanpa banyak gerakan, tanpa gestur berlebihan, diam yang menerima. Dan disinilah banyak cowok gagal membaca situasi. Mereka mengira ini undangan untuk langsung menyentuh, atau mendekat lebih agresif, atau menaikkan tensi. Padahal bahasa tubuh yang terbuka bukan ajakan. Itu tanda kepercayaan. Dan kepercayaan itu rapuh. Kalau lo terburu-buru, tubuhnya akan kembali menutup. Bahu naik, jarak dijaga lagi. Gerakan kembali kaku. Makanya, respons terbaik bukan maju, tapi menyesuaikan. Lo tetap di posisi lo, tetap gak memaksa, karena semakin lo menghormati ruang yang dia buka, semakin tubuhnya merasa aman untuk tetap terbuka. Ada momen kecil yang sering terlewat. Saat lo bergerak sedikit, dia gak menghindar. Atau saat lo diam, dia gak merasa perlu. Mengisi ruang ini bukan kebetulan. Ini tanda tubuhnya berhenti waspada di dekat lo. Dan saat tubuh cewek berhenti menjaga diri, itu artinya emosinya sedang berada di tempat yang aman. Dia mungkin masih menyangkal perasaannya, masih bilang ini biasa saja, masih merasa ini cuma obrolan, tapi tubuhnya sudah bicara lebih dulu, bahwa di dekat lo, dia nggak merasa perlu berlindung. Dan saat bahasa tubuh sudah nggak dijaga lagi, itu tanda kedua yang kuat. Karena setelah ini, yang berubah bukan cuma cara dia duduk atau bergerak, tapi cara dia berbicara. Di titik inilah, banyak cowok mulai tergelincir. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka salah membaca momen. Saat melihat fokus emosional terkunci dan bahasa tubuh mulai terbuka, banyak cowok mengira ini adalah lampu hijau untuk menekan. Nada bicara berubah, sikap jadi lebih intens, energi jadi lebih lapar. Mereka mulai ingin memastikan, ingin mempercepat, ingin mengamankan posisi. Padahal justru di fase ini, tekanan adalah hal paling berbahaya. Cewek belum menyerahkan diri secara emosional. Dia baru membuka pintu sedikit, dan pintu itu belum terkunci dari dalam. Begitu dia merasakan dorongan, otaknya langsung aktif. Bukan rasa tertarik yang muncul, tapi mekanisme bertahan. Banyak cowok salah kaprah. Mereka pikir ketertarikan harus dibalas dengan ketertarikan yang lebih besar. Padahal yang dibutuhkan justru kestabilan. Saat lo tiba-tiba berubah lebih agresif, lebih ingin menyentuh, lebih ingin memastikan arah. Yang terbaca bukan percaya diri. Yang terbaca adalah kebutuhan. Dan kebutuhan itu menurunkan rasa aman. Makanya sering terjadi hal aneh. Awalnya dia terbuka, bahasa tubuh santai, respons hangat. Lalu setelah satu momen tertentu, dia tiba-tiba menutup lagi. Bukan karena dia nggak tertarik, tapi karena dia merasa ruang emosionalnya dilanggar. Cowok sering berpikir,
Kan dia juga kelihatan nyaman. Iya, tapi kenapa sekarang dingin? Karena kenyamanan dan kesiapan itu dua hal berbeda. Nyaman adalah saat tubuh rileks. Siap adalah saat pikiran setuju. Dan di fase ini, tubuhnya memang rileks. Tapi pikirannya masih menimbang. Kesalahan lain yang sering terjadi, cowok mulai terlalu banyak bicara, menjelaskan niat, menyiratkan harapan, memberi sinyal kepemilikan. Padahal, sebelumnya ketertarikan muncul justru karena ketenangan. Begitu lo berusaha mengunci situasi dengan kata-kata, lo memaksa proses yang seharusnya organik. Cewek sangat peka terhadap perubahan energi, bukan kata-kata yang dia dengar, tapi rasa di baliknya. Dan saat rasa itu berubah dari tenang menjadi menekan, alarm batinnya langsung menyala. Di momen ini, dia mungkin gak langsung pergi, gak langsung marah, gak langsung menolak, dia akan tetap sopan, tetap tersenyum, tapi perlahan menarik diri. Respons jadi lebih pendek, bahasa tubuh kembali tertutup, fokus emosional mulai goyah, dan cowok sering makin panik, mereka menekan lebih keras. Padahal seharusnya berhenti. Yang ironis, kesalahan ini sering dilakukan oleh cowok yang sebenarnya sudah di depan pintu. Bukan oleh cowok yang diabaikan, tapi oleh cowok yang terlalu cepat ingin masuk. Padahal fase ini bukan tentang mengambil, tapi tentang menjaga. Menjaga energi tetap stabil, menjaga ruang tetap aman, menjaga diri tetap utuh. Karena ketertarikan cewek bukan api yang harus disiram, bensin, tapi bara yang harus dijaga supaya nggak padam. Dan satu-satunya cara menjaganya bukan dengan bergerak lebih cepat, tapi dengan tetap sama seperti sebelumnya. Tenang, nggak berubah, nggak menuntut. Kalau lo bisa melewati fase ini tanpa salah respon, tanpa panik, tanpa dorongan ego, maka yang terjadi selanjutnya bukan dia menjauh, tapi justru dia yang mulai naikkan intensitas dengan caranya sendiri. Dan disitulah tanda berikutnya mulai muncul. Setelah fokus emosional terkunci dan bahasa tubuh mulai terbuka, ada satu tanda yang paling sulit dipalsukan. Nada bicara. Karena kata bisa dipilih, gestur bisa ditahan, tapi nada datang langsung dari emosi. Di titik ini, lo akan ngerasa ada perubahan halus setiap kali dia bicara ke lo. Bukan lebih genit, bukan lebih manja secara sengaja, tapi lebih lembut, nada suaranya sedikit turun, temponya melambat, seolah dia nggak lagi buru-buru untuk selesai bicara. Ini bukan teknik flirting, ini tanda sistem emosinya lagi terbuka. Saat cewek tertarik, tapi masih menahan diri, nadanya cenderung netral, cepat, efisien. Tapi saat rasa mulai naik, dia bicara bukan cuma untuk menyampaikan isi, tapi untuk terhubung. Lo akan dengar perbedaannya. Jawabannya jadi sedikit lebih panjang, kalimatnya lebih personal. Kadang ada jeda kecil sebelum dia merespons, bukan karena bingung, tapi karena dia sedang merasakan, bukan sekadar bereaksi. Dan jeda itu penting, karena jeda adalah tanda emosi sedang diproses. Perhatiin juga cara dia merespons cerita lo, bukan cuma dengan kata oh atau iya, tapi dengan reaksi emosional. Nada simpati saat lo cerita hal serius, nada antusias saat lo cerita hal kecil, nada yang ikut berubah mengikuti emosi lo. Ini yang disebut respons emosional sinkron. Bukan pura-pura peduli, tapi benar-benar nyambung. Dan ini jarang terjadi tanpa ketertarikan. Cewek bisa sopan ke siapa saja, bisa ramah ke banyak orang, tapi menyelaraskan emosi itu melelahkan. Kalau dia melakukannya ke lo, itu karena lo terasa penting di momen itu. Ada satu detail kecil yang sering terlewat. Saat lo bercanda, dia mungkin gak langsung tertawa keras. Kadang cuma senyum kecil. Kadang menghembuskan napas pelan. Kadang menunduk sebentar. Reaksi-reaksi ini sering disalahartikan sebagai dingin. Padahal justru sebaliknya. Itu tanda emosinya lagi masuk, bukan keluar. Dan saat dia bicara tentang dirinya, nadanya juga berubah. Lebih pelan, lebih jujur, lebih tanpa filter. Dia nggak lagi menjual citra, nggak lagi berusaha terlihat sempurna. Nada bicaranya lebih natural. Ini tanda kepercayaan. Karena suara adalah lapisan terakhir yang dilepas. Saat seseorang mulai merasa aman, yang menarik, dia mungkin nggak sadar perubahan ini. Kalau ditanya, dia akan bilang biasa aja. Tapi tubuh dan suaranya bilang hal lain. Dan disinilah banyak cowok kembali salah langkah. Mereka mengira nada lembut ini adalah undangan untuk menaikkan tensi. Padahal, ini fase rapuh. Nada bicara yang lembut adalah tanda emosi sedang terbuka, bukan siap ditekan. Kalau lo membalas dengan nada terlalu dominan, terlalu intens, terlalu mengarah, sinkronisasi itu akan pecah. Dan begitu sinkronisasi emosional pecah, dia akan mundur tanpa menjelaskan.
Respons emosional juga terlihat dari reaksinya. Saat lo diam di fase ini, keheningan gak lagi terasa canggung. Dia gak terburu-buru mengisi, gak panik, gak gelisah, kadang malah nyaman. Dan kenyamanan dalam diam adalah tanda kedekatan emosional tingkat tinggi. Karena hanya dengan orang tertentu, seseorang bisa diam tanpa merasa terancam. Perhatiin juga satu hal, saat lo sedikit berubah mood, dia notice nada lo turun, dia ikut lebih lembut, nada lo santai, dia ikut ringan. Ini bukan empati biasa, ini resonansi. Dan resonansi emosional gak muncul tanpa keterikatan. Di titik ini, cewek sering mengalami konflik batin. Secara sadar, dia belum ingin mengakui apa-apa. Tapi secara emosional, dia sudah merespons lo lebih dalam daripada orang lain. Makanya, nadanya berubah, responsnya terasa beda, dan kehadiran lo punya bobot. Kalau lo cukup tenang untuk tidak memanfaatkan momen ini, cukup dewasa untuk tidak menekan, cukup stabil untuk tetap jadi diri lo, maka tanda ini akan berkembang. Nada bicara akan makin personal, respons emosional makin dalam, dan jarak emosional makin tipis. Karena saat cewek mulai bicara dengan perasaan, bukan lagi dengan kontrol, itu tanda ketiga yang paling kuat. Dan setelah ini, yang terjadi bukan lagi sinyal-sinyal halus, tapi perubahan arah yang mulai terasa nyata. Di fase ini banyak cowok bingung. Sinyalnya sudah ada, fokus emosional terkunci, bahasa tubuh terbuka, nada bicara berubah. Tapi satu hal nggak pernah terjadi. Dia nggak bilang apa-apa, nggak ada pengakuan, nggak ada kalimat langsung, nggak ada pernyataan jelas. Dan ini bukan karena dia main tarik ulur, bukan karena dia manipulatif, tapi karena secara psikologis, mengaku adalah risiko besar bagi cewek. Saat perasaan mulai naik, cewek justru cenderung menahan diri. Bukan karena ragu pada lo, tapi karena dia lagi berhadapan dengan egonya sendiri. Mengaku berarti membuka diri untuk kemungkinan ditolak. Mengaku berarti kehilangan kontrol atas situasi. Dan bagi banyak cewek, kehilangan kontrol emosional itu menakutkan. Makanya, dia memilih jalur lain. Bukan mengaku, tapi memberi ruang. Dia memberi kesempatan lewat sikap, lewat momen, lewat sinyal yang konsisten. Dia berharap lo cukup peka untuk merasakan, bukan memaksa. Ini yang sering disalahpahami cowok. Mereka nunggu pengakuan eksplisit. Atau sebaliknya, mereka menekan supaya ada kejelasan. Padahal di fase ini, yang dibutuhkan bukan kepastian verbal, tapi kecerdasan membaca situasi. Cewek ingin tahu satu hal penting. Kalau gue membuka diri pelan-pelan, apakah dia aman untuk gue ikuti? Dan jawabannya dilihat dari respons lo. Kalau lo panik, dia mundur. Kalau lo menekan, dia menutup. Kalau lo menuntut, dia bertahan. Tapi kalau lo tetap tenang, tetap konsisten, tetap menghormati ruang emosionalnya, dia merasa diperbolehkan untuk melangkah lebih jauh. Ada satu paradoks di sini. Semakin dia berharap lo peka, semakin dia nggak ingin terlihat berharap. Makanya sikapnya kadang ambigu, kadang henggot, kadang menarik diri sedikit. Bukan karena dia main-main, tapi karena dia lagi menjaga diri sambil berharap lo cukup dewasa untuk nggak membuatnya harus berkata duluan. Karena bagi banyak cewek, cowok yang bener-bener aman adalah cowok yang bisa membaca situasi tanpa harus disuruh. Yang memaksa definisi, yang gak mengejar kepastian terlalu cepat, yang gak membuatnya merasa dikejar perasaan sendiri. Dan di fase ini, diam lo justru lebih berarti daripada pertanyaan. Sikap lo yang stabil lebih menenangkan daripada janji. Karena dengan cara itu, dia bisa menaikkan intensitas tanpa kehilangan harga diri. Ada momen-momen kecil yang menunjukkan harapannya. Dia sengaja menciptakan waktu berdua, sengaja memperpanjang obrolan, sengaja membuka topik yang lebih personal. Bukan untuk menggoda, tapi untuk melihat apakah lo menangkap isyaratnya. Dan saat lo menangkapnya dengan tenang, tanpa euforia, tanpa dorongan ego, dia merasa dilihat, bukan dieksploitasi, bukan ditekan, tapi dipahami. Makanya dia nggak akan mengaku, karena yang dia cari bukan pengakuan balik. Yang dia cari adalah rasa aman, bahwa lo pika, bahwa lo stabil, bahwa lo bisa hadir tanpa membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan saat dia merasa itu, dia akan mulai berani melangkah sedikit lebih jauh. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan yang makin jelas. Dan disitulah peran lo bukan lagi membaca sinyal, tapi menjaga arah tanpa merusak ritmenya. Di titik ini satu hal jadi jelas. Semua sinyal yang muncul sebelumnya, bukan karena lo mengejar, bukan karena lo memaksa, bukan karena lo bermain trik, bukan karena lo terlihat terlalu ingin. Justru kebalikannya, sinyal-sinyal ini muncul karena lo tidak mengganggu ritme emosinya.
Karena lo hadir tanpa menekan, karena lo konsisten tanpa menuntut, karena lo tenang tanpa kehilangan arah, dan ini bagian yang sering sulit diterima banyak cowok. Mereka terbiasa diajari bahwa ketertarikan harus diperjuangkan, harus dikejar, harus dibuktikan dengan usaha terus-menerus. Padahal dalam dinamika emosional cewek, yang paling menarik justru adalah cowok yang tidak mencoba mengendalikan hasil. Cowok yang tidak haus respons, tidak panik saat hening, tidak berubah saat diberi sinyal. Karena dari situlah rasa aman lahir. Cewek bukan tertarik karena lo ada setiap saat, tapi karena saat lo ada, dia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan, tanpa tuntutan, tanpa memutuskan apapun terlalu cepat. Sinyal-sinyal yang lo lihat fokus emosional, bahasa tubuh yang terbuka, nada bicara yang lembut, itu semua bukan undangan untuk menyerang. Itu adalah hasil dari kondisi emosional yang aman, dan kondisi itu rapuh. Begitu lo mengejar, lo mengubah arah energi, dari tenang jadi menekan, dari stabil jadi butuh. Dan saat itu terjadi, yang tadinya tumbuh pelan, akan berhenti tanpa suara. Makanya banyak cowok merasa bingung, kenapa dulu dia kelihatan tertarik, sekarang malah menjauh. Karena dulu lo hadir, sekarang lo mengejar. Perbedaannya terasa jelas di sisi emosinya. Cewek tidak jatuh karena lo membuatnya terkesan, tapi karena lo membuatnya merasa aman untuk merasakan, dan rasa tidak bisa dipaksa. Ia muncul saat ruang dibiarkan terbuka, saat tempo tidak dipercepat, saat arah tidak dipaksakan. Itulah kenapa sinyal ini tidak pernah muncul di hadapan cowok yang terlalu ingin. Ia muncul di hadapan cowok yang utuh dengan dirinya sendiri, yang tidak menjadikan respon cewek sebagai sumber validasi, yang tidak menjadikan ketertarikan sebagai tujuan utama. Karena saat lo tidak menggenggam, justru disitulah orang lain berani mendekat. Dan kalau lo perhatikan, saat sinyal-sinyal ini muncul, yang berubah bukan cuma dia, lo juga berubah. Lo jadi lebih tenang, lebih sadar, lebih tidak tergesa. Dan itu bukan kebetulan, karena dinamika yang sehat selalu berjalan dua arah. Jadi inti dari semua ini sederhana. Meski tidak mudah, jangan kejar sinyal, jangan buru-buru membaca hasil, jangan memaksa arah. Biarkan ketertarikan tumbuh di ruang yang aman. Karena saat cewek bener-bener tertarik, dia tidak butuh dikejar. Dia hanya butuh lo cukup tenang untuk tidak merusaknya. Dan disitulah, bukan cuma sinyal yang muncul, tapi hubungan yang punya fondasi.